Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudarni, NIM 90500122023, jurusan Perbankan Syariah. Materi yang akan saya jelaskan terkait perkembangan wakaf di Indonesia. Sejarah perkembangan perwakafan di Indonesia berawal sejak masuknya Islam ke Nusantara pada abad ke-12 Masehi, dibawa oleh para guru sufi dan ulama yang menyebarkan agama Islam. Wakaf mulai dikenal sebagai instrumen sosial keagamaan yang penting untuk mendukung sarana ibadah dan dakwah Islam, seperti pembangunan masjid, pesantren, dan madrasah. Pada masa kesultanan dan pemerintahan lokal Islam di Indonesia, wakaf sudah menjadi tradisi dengan banyak bukti berupa tanah dan bangunan wakaf yang tersebar di seluruh Nusantara, termasuk masjid, madrasah, makam, dan lahan pertanian. Praktik wakaf pada masa ini umumnya bersifat informal dan berdasarkan kepercayaan serta adat setempat, tanpa prosedur administratif yang ketat. Ketika masa kolonial Belanda, pengelolaan wakaf mulai diatur secara administratif dengan dikeluarkannya peraturan yang menertibkan tanah wakaf di bawah pengawasan pejabat pemerintah, seperti bupati. Surat edaran pada tahun 1905 dan 1931 mengatur bahwa wakaf harus mendapat izin dari pejabat kolonial, menandai awal regulasi formal wakaf di Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia, pengelolaan wakaf diambil alih oleh Kementerian Agama dan diatur melalui berbagai peraturan pemerintah dan keputusan bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agraria, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1949 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria yang melindungi dan mengatur tanah wakaf. Pada tahun 1977, Peraturan Pemerintah Nomor 28 tentang Perwakafan Tanah Milik memperkuat pengaturan tersebut. Perkembangan hukum wakaf berlanjut dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang mengakomodasi dinamika sosial dan memperluas objek wakaf tidak hanya terbatas pada tanah, tetapi juga benda milik lainnya dan wakaf uang. Di masa reformasi, peraturan wakaf terus diperbarui untuk menyesuaikan dengan kebutuhan modern dan meningkatkan pengelolaan wakaf agar lebih profesional dan produktif. Secara ringkas, sejarah perwakafan di Indonesia berkembang dari tradisi keagamaan sederhana yang bersifat pribadi dan informal, menuju pengaturan hukum yang lebih formal dan modern, dengan peran pemerintah yang semakin besar dalam pengelolaan dan perlindungan harta wakaf demi kepentingan sosial umat Islam dan masyarakat luas. Regulasi perwakafan di Indonesia terutama diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang menjadi payung hukum utama dalam mengelola dan mengembangkan wakaf secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. Undang-undang ini mengatur definisi wakaf sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai syariat Islam. Beberapa poin penting dalam regulasi ini meliputi: objek wakaf tidak hanya terbatas pada tanah dan bangunan, tetapi juga mencakup harta bergerak seperti uang, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan manfaat jangka panjang menurut syariat. Pendaftaran dan sertifikasi, harta wakaf wajib dicatat, dituangkan dalam akta ikrar wakaf, didaftarkan, dan diumumkan secara resmi untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan aset wakaf. Pengelolaan wakaf. Badan Wakaf Indonesia, BWI, memiliki tugas membina nazhir, pengelola wakaf, dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf agar sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip produktivitas wakaf. Pengaturan wakaf wasiat, UU ini juga mengatur wakaf yang dilakukan melalui wasiat, memberikan ruang legal bagi wakaf yang berbasis wasiat. Penyelesaian sengketa, ada mekanisme hukum untuk menyelesaikan sengketa terkait wakaf guna menjaga hak-hak para pihak yang terlibat. Selain itu, sejak diberlakukannya UU ini, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sebagai pelaksanaan teknis UU Wakaf.
pengelolaan wakaf uang pada Tabung Wakaf Indonesia, TWI, dilakukan dengan mekanisme yang terstruktur dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Berikut penjelasan mengenai pengelolaan wakaf uang di TWI. Mekanisme penghimpunan wakaf uang. Wakif, pemberi wakaf, menyatakan kehendak wakaf uangnya secara langsung di lembaga keuangan syariah yang ditunjuk sebagai penerima wakaf uang, LKSPWU, atau melalui perwakilan jika berhalangan hadir. Wakif wajib menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang diwakafkan serta menyerahkan uang secara tunai atau transfer ke rekening LKSPWU. Setelah itu, wakif mengisi formulir pernyataan kehendak wakaf yang berfungsi sebagai akta ikrar wakaf, AIW. TWI menyediakan blanko sertifikat wakaf uang yang diterbitkan dan diserahkan kepada wakif sebagai bukti wakaf. Pengelolaan dana wakaf. Dana wakaf uang yang terkumpul ditempatkan dalam rekening titipan, wadiah, atas nama nazhir yang ditunjuk oleh wakif. Uang wakaf tersebut dijadikan modal usaha, ras al-mal, yang dikelola secara produktif agar nilai pokok wakaf tetap terjaga dan hasilnya dapat digunakan untuk kepentingan sosial dan keagamaan sesuai syariat. TWI menggunakan 3 pendekatan pengelolaan wakaf, produktif, non-produktif, dan pengelolaan terpadu untuk mengoptimalkan manfaat wakaf uang. Pengelolaan wakaf uang pada Baitul Ma'al Muamalat, BMM, dilakukan dengan mekanisme yang terstruktur dan bertujuan untuk mewujudkan program pengentasan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut penjelasan utama mengenai pengelolaan wakaf uang di BMM. Mekanisme penghimpunan dan pencatatan. Dana wakaf uang dihimpun melalui berbagai saluran, termasuk kerjasama dengan bank muamalat, outlet retail, dan lembaga keuangan mikro syariah, LKMS. Wakif, pemberi wakaf, melakukan akad wakaf tunai dengan mengisi data lengkap dan menyerahkan dana melalui rekening yang telah ditentukan. Setiap wakaf uang dicatat secara resmi dan diterbitkan sertifikat wakaf sebagai bukti kepemilikan wakaf uang oleh wakif. Pencatatan dan administrasi dilakukan secara rapi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana wakaf. Pengelolaan dana wakaf uang. Dana wakaf uang yang terkumpul dikelola secara produktif dengan prinsip syariah, salah satunya melalui investasi seperti deposito syariah yang memberikan hasil bagi hasil. Keuntungan dari pengelolaan dana wakaf digunakan untuk program sosial dan ekonomi, seperti komunitas usaha mikro muamalat berbasis masjid, KUM3, yang membantu penguatan lembaga keuangan mikro syariah dan pengentasan kemiskinan. Dana wakaf juga digunakan untuk pembelian alat medis yang kemudian disewakan kepada rumah sakit, hasil sewanya kembali menjadi dana wakaf untuk program lain, sehingga wakaf bersifat berkelanjutan. Pengelolaan wakaf produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor, PMDG, merupakan model campuran yang menggabungkan pengelolaan wakaf secara langsung dan produktif, yang berperan besar dalam pengembangan institusi pendidikan tersebut, khususnya Universitas Darussalam Gontor. Model pengelolaan wakaf produktif. Model campuran, PMDG mengelola wakaf dengan cara langsung memanfaatkan aset wakaf dan juga menjalankan unit-unit usaha produktif di atas tanah wakaf, seperti lahan pertanian dan perkebunan. Produktif dan berkelanjutan, wakaf dikelola agar menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan, yang kemudian digunakan untuk membiayai pengembangan fasilitas pendidikan dan sarana prasarana kampus. Kepatuhan hukum, pengelolaan wakaf di PMDG sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, termasuk prinsip-prinsip syariah dan ketentuan hukum positif Indonesia. Strategi dan prinsip pengelolaan. Konsep Khizanatullah. Gontor menerapkan konsep Khizanatullah sebagai pusat penyimpanan keuangan wakaf yang digunakan untuk membangun dan mengembangkan fasilitas pendidikan secara mandiri dan ikhlas. Sistem berdikari, PMDG berdiri dan berkembang secara mandiri tanpa ketergantungan besar pada donatur eksternal, mengedepankan prinsip kemandirian dan keikhlasan dalam pengelolaan wakaf. Spirit of Giving,
Prinsip memberi tanpa meminta menjadi landasan budaya wakaf produktif di Gontor, menciptakan semangat gotong royong dan partisipasi aktif dari seluruh sivitas akademika.